Bongkar terus kebusukan Anies. Kita jangan terpengaruh narasi stop bahas Anies. Dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Jemima Mulyandari. Masih ingatkah kita pada sebuah narasi? Tenggelamkan Anies. Mulai sekarang, jangan sebut lagi nama Anies. Jangan tulis berita apapun tentang Anies. Stop bahas Anies, supaya nama Anies tidak makin melambung, bla 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 dan seterusnya. Narasi ini sempat berseliweran di WA dan Messenger kita beberapa saat menjelang Pilkada DKI 2017 lalu. Secara pilkada paling menjijikan di negeri ini, tapi tak mengapa, yang lalu biarlah berlalu. Toh semua perkataan dan perbuatan kita tetap akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Adil pada harinya nanti. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Sekarang, narasi seperti itu mendadak muncul kembali. Dalam satu hari ini saja, saya sudah menerima banyak narasi semacam itu, yang tulisan dalam berbagai versi penyampaian yang berbeda. Tapi tujuannya sama, yaitu jangan bahas Anies lagi. Setelah saya perhatikan, kesimpulan alasan dari tulisan-tulisan melarang membahas Anies, tadi muaranya ada dua hal. Pertama, takutnya ntar Anies jadi tambah populer. Yang kedua, ada rasa enak berat alias muak membaca Anies lagi dengan segala kebusukannya yang dibahas. Saya akan membahasnya satu persatu di artikel ini. Begini penjelasannya. Pertama, takutnya entar Anies jadi tambah populer. Pernahkah kita berpikir jika narasi jangan tulis apapun lagi tentang Anies? Ini awalnya justru digulirkan oleh kubu Anies sendiri yang tak ingin kebusukan dan kebodohan junjungannya terbongkar. Makanya saya selalu ngakak saat membaca narasi tersebut di WA saya. Bagi saya, simbol saja. Yang selama ini Siwot tulis adalah kebusukan dan kebodohan Anies. Itu pun Siwot selalu membahas memakai data dan fakta valid, bukan asal nyinyir. Jika yang kita angkat adalah busuknya Anies, itu artinya yang ngetop ya busuknya Anies. Kalau ada yang bangga dengan kebusukan Anies, itu artinya orang yang bangga tersebut sama busuknya dengan Anies. Bagi saya, Anies ngetop di kalangan orang-orang busuk seperti itu, ya biarkan saja. Tak perlu kita pikirkan yang bagaimana. Sampai-sampai dari pihak kita sendiri jadi ikut share narasi stop membahas Anies, yang berarti melarang kita membongkar kebusukan Anies. Enak di Anies dong jadinya. Anies jadi bebas berbuat apa saja yang dia mau tanpa ada yang membongkar kebusukannya lagi saat Anies dan kroni-kroninya berpesta pora bancakan APBD DKI. Memangnya kasus lem Aibon, pulpen, dan kasus-kasus busuk lainnya akan bisa terbongkar dan viral sendiri tanpa ada yang membongkar dan membahasnya baik di DPRD, media online maupun medsos? Dari alur pemikiran seperti ini, maka saya tidak pernah percaya jangan bahas tokoh ini. Tokoh ini nanti namanya naik. Semua tergantung dari pembahasannya. Jika yang dibahas hal negatif, naiknya juga pasti yang negatif. Setinggi apapun popularitas tokoh tersebut, jika sentimennya negatif, ya tetap negatif. Toh rakyat Indonesia sekarang ini juga sudah banyak yang berhasil memetik pelajaran berharga dari kasus Pilkada DKI 2017 lalu. Rugi sendiri saat memilih pemimpin yang hanya semata-mata berdasarkan kesamaan sara, bukan berdasarkan kinerjanya. Nyoblosnya 1 detik, menderitanya 5 tahun. Sudah ada banyak juga yang sadar jika penista agama yang sesungguhnya adalah saat kita menyeret kekudusan Tuhan dan kesakralan agama masuk ke gelanggang politik dengan tujuan jahat menjatuhkan, bahkan membunuh lawan politiknya. Tuhan dan agama ini baik, tidak egois dan tidak jahat. Jika ada yang menampilkan Tuhan dan agama sebagai sesuatu yang egois dan jahat apapun bentuknya, mereka itu penista agama yang sesungguhnya. Kedua, ada rasa enak berat alias muak membaca Anies lagi dengan segala kebusukan yang dibahas. Bicara tentang rasa enak pada Anies, kita sama-sama enak pastinya. Jika Anda yang cuma membaca artikel tentang Anies saja enak, lah apalagi kami, para penulis Siwot yang membahas dan merinci secara detail kebusukan Anies. Lebih enak tentunya kan? Itulah enak plus emosi, karena Siwot selalu menulis berdasarkan data dan fakta yang terpampang nyata di depan mata. Dan data dan fakta itulah yang kami olah menjadi tulisan-tulisan di Siwot yang di-share oleh para pembaca Siwot sekalian. Kebayangkan muaknya seperti apa? Tapi ini masalahnya, kita harus tetap semangat dan terus berusaha mencerdaskan bangsa lewat data dan fakta, membongkar kebusukan politikus-politikus busuk, mengajar ketidakbenaran dan ketidakadilan. Demi NKRI kami rela melakukan tugas yang dianggap orang bikin enak ini. Hasilnya juga tak mengecewakan. Saat ada
satu jiwa bertobat. Sekalipun cuma satu jiwa bertobat, gara-gara membaca tulisan-tulisan kita yang membongkar kebusukan Anies, itu sudah sangat membahagiakan buat kita sekalian. Akhirnya, saya bisa mengambil kesimpulan, benar, katakan benar, salah, katakan salah. Selama Anies salah, ya ajar saja, memakai data dan fakta. Thank you so much guys.